Saya ingatkan, itu bukan kader PSI yang melakukan pelaporan. Kami tidak punya urusan, PSI tidak punya urusan dengan pelaporan terhadap Pak Yusuf Kalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih polemik Yusuf Kalla yang dipolisikan oleh Ormas Kristen karena tuduhan melakukan penistaan agama Kristen. Di sosial media ya, banyak sekali kita lihat ormas maupun masyarakat dari agama Kristen yang memberi dukungan kepada Yusuf Kalla. Nah, salah satunya dari Aliansi Mahasiswa Kristen Jakarta justru mendukung Yusuf Kalla. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Shalom, selamat siang. Kami Aliansi Mahasiswa Kristen Jakarta atau kami sebut dengan AMKJ menyampaikan keprihatinan atas beredarnya video viral yang dialami dan dikembangkan oleh Bapak Haji Yusuf Kalla yang terjadi di berbagai media platform. Dalam situasi yang berkembang cepat, kami memandang penting untuk menyikapi dengan bijaksana, kritis, dan tetap berpegang nilai kebenaran serta kasih. Pertama, kami mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak terburu-buru sebelum menarik kesimpulan dan setelah untuk memperoleh dan terverifikasi dalam penyebaran konten berbagai media platform. Kedua, kami menolak segala bentuk narasi yang dapat memecah belah persatuan bangsa, termasuk yang membawa isu-isu agama, ras, dan antar golongan atau sara. Jadi mereka menyampaikan jangan mau dipecah belah karena isu sara maupun isu agama. Bahkan ya, Ade Armando dan Permadi Arya diduga sengaja memotong video Yusuf Kalla untuk adu domba Islam dan Kristen atas perintah Solo. Bahkan kita lihat kemarin kuasa hukum Yusuf Kalla memberi peringatan kepada Ade Armando akan memantau pergerakan Ade Armando karena tuduhan terhadap Yusuf Kalla menistakan agama Kristen justru dimulai dari Cokro TV menurut Roy Suryo. Dan di sini ya diduga Ade Armando yang melakukan provokasi terhadap ceramah Yusuf Kalla kemarin di UGM pada bulan Ramadan. Ini kita lihat ada seruan aksi dari Laskar Garuda Indonesia untuk menggeruduk kantor PSI di Makassar ya. Jadi sasarannya kantor PSI di sini ya karena kita tahu ya yang melaporkan Yusuf Kalla dipimpin oleh kader PSI. Di seruan aksi ini ya pada hari Jumat 17 April 2026. Jadi hari ini kita nggak tahu apakah ini tetap berjalan, tetapi kalau kita baca seruan aksi ini ya dari pendukung Yusuf Kalla sendiri meminta untuk menahan ya, jangan sampai terjadi karena ini bisa memancing, karena ini ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi ini menyangkut dengan masalah isu sara walaupun yang melakukan pelaporan adalah dari kader PSI sendiri. Bahkan ya Ahmad Ali ketua harian PSI ya sampai mengatakan PSI tak punya urusan dengan pelaporan terhadap Yusuf Kalla, padahal kemarin sangat jelas sekali yang melakukan pelaporan adalah yang memimpin pelaporan terhadap Yusuf Kalla adalah orang PSI. Jadi ini kelihatan banget kalau PSI sudah mulai cuci tangan, padahal ya yang membesarkan masalah ini adalah orang PSI. Termasuk di situ ada Ade Armando dan kemarin kita lihat juga ada Philip ya. Jadi ini semakin terang benderang bahwa polemik tuduhan terhadap Yusuf Kalla melakukan penistaan agama sengaja dipolitisasi. Gara-gara Yusuf Kalla meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya supaya polemik ijazah palsu ini cepat selesai. Terkait pernyataan Bapak Yusuf Kalla dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen, dan kami menyatakan sikap. 1. Menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. Tepuk tangan lagi. Nah ini nih siapa janda nih? Sebagai seorang Kristiani Indonesia yang merasa perlu bersuara di tengah polemik yang muncul menyusul beredarnya potongan video ceramah Bapak di Masjid Kampus UGM 5 Maret 2026. Saya bersuara bukan karena diminta, melainkan karena kebenaran menuntut untuk disuarakan. Kami mengakui bahwa sebagian dari komunitas kami telah menghakimi berdasarkan potongan video 55 detik tanpa menelusuri konteks ceramah lengkap yang berdurasi 43 menit.
Sikap tergesa-gesa itu menghasilkan tuduhan penistaan yang setelah kami pelajari secara utuh tidak berdasar. Kami menyesalkan hal tersebut. Lebih lengkap lagi, dalam pidato yang sama, Bapak justru menegaskan, tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk surga. Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada. Kalimat ini adalah pembelaan terhadap esensi ajaran kedua agama, bukan penistaan. Dan kami tidak boleh melupakan bahwa Bapak adalah tokoh yang paling berjasa menghentikan konflik Poso dan Ambon melalui deklarasi Malino. Konflik yang menelan ribuan nyawa dari kedua pihak. Bapak masuk langsung ke zona konflik dengan risiko nyawa dan berhasil menyelamatkan ribuan nyawa umat Kristen dan Muslim. Menuduh orang yang menyelamatkan ribuan nyawa umat Kristiani sebagai penista agama Kristen adalah ironi yang menyakitkan dan ketidakadilan yang harus kami luruskan dari dalam komunitas kami sendiri. Setelah mempelajari ceramah Bapak secara utuh, bukan potongan 55 detik, melainkan keseluruhan 43 menit, saya menyimpulkan dengan tegas bahwa Bapak tidak menistakan ajaran kekristenan. Bapak mendeskripsikan realitas sosiologis di lapangan bahwa para pelaku konflik dari kedua pihak, baik Muslim dan Kristen, meyakini kekerasan mereka dibenarkan secara spiritual. Sebagai seorang Kristen yang jujur terhadap sejarah, saya mengakui bahwa deskripsi itu benar adanya. Menyangkalnya berarti mengkhianati kebenaran. Maka sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan kepada setiap anak-anak Tuhan. Jangan pernah mengomentari potongan sesuatu kalau kita tidak memahami seluruh konteksnya. Karena kalau tidak, kita terkenal dengan potongologi sama comotologi, saudara. Jadi marilah kita tidak terprovokasi di zaman di mana orang cepat naik darah hari-hari ini. Di zaman post-truth, di mana orang nggak mau dengar kebenaran, pokoknya orang cuma mau puaskan emosi kejiwaannya. Jadi yang pertama-tama, jangan pernah berkomentar atas sesuatu yang hanyalah potongan. Kita cari dulu aslinya. Saya kebetulan sudah menemukan aslinya, ada di YouTube, saudara-saudara. Dan konteks percakapan beliau, karena yang beliau ngomong itu di menit ke-9:27 kalau saya nggak salah, saudara-saudara. Tapi konteksnya adalah beliau sedang berbicara tentang kerukunan. Dan beliau sedang menceritakan sebetulnya potongan itu, bagaimana yang beliau lihat di Poso dan bagaimana yang beliau lihat di Ambon. Bahwa orang anaknya meninggal dia udah gak nangis, bahkan bangga karena anaknya berarti mati syahid. Nah, begitupun di Poso. Jadi beliau hanya menanggapi apa yang terjadi, tetapi kemudian di menit ke-27 sekian sampai 28 sekian, beliau bahkan menjelaskan bahwa tidak ada orang yang bisa masuk surga dengan membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi beliau bahkan tegaskan semua agama tidak mengajarkan orang untuk membunuh. Karena semua agama mengajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sekedar mengingatkan kepada seluruh anak-anak bangsa agar waspada. Akhir-akhir ini muncul upaya adu domba, propaganda, provokasi untuk memecah belah bangsa. Itu sekarang terjadi. Yang sedang viral hari ini adalah ketika isi ceramah dari Bapak Yusuf Kalla, mantan wakil presiden, di UGM bulan Maret lalu, videonya diketing oleh beberapa oknum, beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, yang menurut saya itu adalah orang-orang provokator yang ingin merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Termasuk diantaranya yang saya temukan adalah videonya Ade Armando. Kemudian membuat narasi seolah-olah Bapak Muhammad Yusuf Kalla ini adalah memunculkan isu kebencian agama tertentu. Ini sudah dibantah oleh saudara-saudara kita non-muslim atau tokoh-tokoh agama non-muslim, beberapa pendeta-pendeta ternama, bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla tidak mengandung kalimat provokatif atau kebencian terhadap agama tertentu. Bapak Yusuf Kalla adalah seorang tokoh bangsa yang banyak berjasa mendamaikan berbagai konflik horizontal yang pernah terjadi di republik ini. Mulai dari kerusuhan Poso, kerusuhan Ambon, kemudian konflik Aceh. Beliau terlibat langsung untuk mendamaikan. Bagaimana mungkin kemudian beliau dituding atau dituduh menjadi provokator, membenci agama tertentu. Itu hal yang sangat tidak mungkin.
Maka saya ingatkan, pandai-pandailah bermedia sosial, dan memang pelaku-pelaku provokator ini yang ingin negara ini kacau balau, yang ingin negara ini hancur-hancuran, perlu ditangkap untuk dimintai pertanggungjawaban. Apa maksud dan tujuan? Siapa yang membayar mereka untuk kemudian berniat untuk merusak tatanan berbangsa dan bernegara? Tidak bisa dibiarkan. Jadi saya ingatkan kepada semua yang menyebarkan video-video fitnah tentang Bapak Muhammad Yusuf Kalla agar menarik video-video provokatifnya dan kemudian menyampaikan permohonan maaf sehingga tidak terjadi kegaduhan. Ini sensitif. Negara ini bukan milik sekelompok orang, bukan milik agama tertentu, tetapi negara ini adalah negara Indonesia, miliknya bangsa Indonesia secara utuh. Salam waras, salam nasional sejati, saya Sombuton. Laporan terhadap Pak Yusuf Kalla memang sudah naik ke Polda Metro Jaya. Bahkan Pak Yusuf Kalla juga disomasi oleh beberapa pendukung Pak Joko Widodo. Laporan terhadap Pak Yusuf Kalla tidak ada kaitannya sama sekali dengan ijazah yang sekarang sedang berproses di Polda Metro Jaya, dan juga tidak berhubungan dengan laporan Pak Yusuf Kalla terhadap Rismon yang sudah diproses oleh Barreskrim Polri terkait dengan isu bahwa Pak JK mendanai 5 miliar untuk tim kami, terutama adalah kepada Mas Roy. Ya. Tetapi meskipun itu tidak ada hubungannya, tetapi ada benang merah. Ada benang merah yang perlu kita lihat bahwa beberapa hari setelah laporan Pak JK naik ke Barreskrim terhadap Rismon, kemudian juga pernyataan atau permintaan Pak JK terhadap Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, ternyata sekarang terjadi lagi konstelasi hukum baru yang melibatkan mantan presiden dan mantan wakil presiden. Dan dua-duanya dulu pernah menjadi pasangan presiden dan wakil presiden pada saat periode pertama Pak Joko Widodo menjadi presiden. Nah, kenapa saya sebut ini konstelasi hukum baru? Karena memang pada akhirnya Pak JK disomasi dan dilaporkan itu, ya, kalau kemudian kita lihat, itu orang-orang yang berafiliasi dengan Pak Joko Widodo, ya, yang mensomasi. Misalnya kita lihat kemarin adalah Ade Darmawan, Ade Darmawan, Boy Kanu, kemudian Pak Soehardi, kemudian ada satu lagi yang ada di forum itu adalah Mosato TV, gitu kan. Semua adalah pendukung Pak Joko Widodo, diehardnya Pak Joko Widodo yang selama ini kami berdebat dari televisi ke televisi, gitu, ya. Kemudian juga kalau kita lihat LP yang naik ke Polda Metro Jaya, itu ternyata adalah seorang kader PSI, ya. Jadi ceramah Pak JK di Universitas Gadjah Mada, kemudian ditelusuri ada mungkin pernyataannya beliau. Saya tidak akan komentar soal isi pernyataannya karena itu bukan kompetensi saya. Tetapi ketika ada potensi di mana Pak JK ikut di framing atau diduga menistakan agama tertentu, maka kemudian ini dilakukan upaya hukum. Nah, saya kira konstelasi hukum inilah yang kemudian membuat proses terhadap pembuktian ijazah Pak Joko Widodo asli atau palsu ini semakin melebar kemana-mana. Ya, jadi saya melihat bahwa ini kita tidak lagi fokus nih kepada ijazah Pak Joko Widodo, gitu, ya. Pak JK sudah lagi diseret kemudian dalam perkara ini sebagai terlapor dalam ceramahnya dia di UGM. Dan lagi-lagi ini ceritanya tentang UGM. Lagi-lagi ini cerita tentang UGM. Pak Jokowi hubungannya dengan ijazah yang dikeluarkan UGM. Pak JK pernyataannya yang dia buat di UGM pada saat melakukan ceramah. Nah, ini lagi-lagi berhubungan dengan UGM. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua mengenai status Rismon. Rismon sampai hari ini, ya, para sahabat, para pemirsa, belum mendapatkan SP3. Sementara Rismon sudah mengajukan restoratif justice beberapa bulan yang lalu. Kalau kita bandingkan RJ-nya Rismon dengan ES dan DHL, ES dan DHL mendapatkan restoratif justice dan kemudian keluar SP3 itu seperti jalan tol. Sangat-sangat eksklusif, ekspres.
bertemu dengan Pak Jokowi di Solo tanpa meminta maaf, tanpa mengaku ijazah itu adalah ijazah asli, cukup dengan understanding, beberapa hari kemudian keluar SP3. Rismond sudah mengajukan RJ berbulan-bulan, sudah mengubah hasil penelitiannya, sudah mengubah berita acara pemeriksaannya, sudah mengaku ijazah ini adalah ijazah asli, dan kemudian sudah meminta maaf kepada Pak Joko Widodo, sudah meminta maaf kepada Gibran di Istana Wakil Presiden yang dihadiahi dengan parcel itu. Ternyata sampai hari ini SP3-nya seperti punggung merindukan bulan. Jangan-jangan SP3 Rismond ini memang berat untuk dikeluarkan oleh penyidik. Kenapa saya sebut berat? Karena pada saat yang sama kita tahu bahwa Rismond telah diajukan sebagai saksi mahkota oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada penuntut umum, dan Rismond telah menandatangani perjanjian saksi mahkota. Saksi mahkota syaratnya seperti yang diatur dalam hukum acara yang baru, KUHAP yang baru. Saksi mahkota adalah tersangka atau terdakwa yang bersedia memberikan keterangan, bekerja sama dengan para penegak hukum, baik penyidik maupun penuntut umum, untuk memberikan keterangan kepada pelaku tindak pidana lainnya, yaitu teman-temannya, dan kemudian dia akan diberikan mahkota. Mahkota daripada seorang saksi mahkota adalah pengurangan hukuman. Kompensasinya adalah tuntutan yang lebih rendah dan hukuman yang lebih rendah. Kalau langkahnya kemudian menyiapkan Rismond menjadi saksi mahkota, berarti SP3 itu tidak akan keluar. Makanya kenapa SP3-nya Rismond sampai hari ini nggak keluar-keluar dan masih dalam tahapan pengkajian. Ternyata disiapkan satu skenario lain. Rismond akan menjadi saksi mahkota. Saksi mahkota itu dia harus tetap menjadi pelaku tindak pidana, harus tetap tersangka, kemudian juga harus tetap menjadi terdakwa, sehingga pada saat persidangan dia menjadi saksi bagi teman-temannya yang lain. Di kepalanya itu dikasih mahkota. Mahkotanya itu berupa kompensasi, tuntutan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan kawan-kawannya, dan yang kemudian yang kedua adalah mendapatkan hukuman yang juga lebih ringan dibandingkan dengan kawan-kawannya. Kalau hari ini SP3-nya Rismond keluar, ya ngapain Rismond menjadi saksi mahkota? Karena saksi mahkota itu bukan saksi kunci, ya. Ini perlu saya luruskan pemahamannya. Saksi mahkota bukan saksi kunci. Saksi mahkota adalah pelaku tindak pidana karena ada kejahatan yang dilakukan bersama-sama dengan pelaku-pelaku lainnya, maka satu di antara pelaku-pelaku lainnya itu bekerja sama dengan penuntut umum, bekerja sama dengan penyidik, supaya keterangannya dia itu diperlukan untuk membongkar kejahatan teman-teman dia yang lain. Makanya dikasih mahkota. Ya, jadi bukan saksi kunci, beda. Jangan mempersepsikan bahwa saksi mahkota itu adalah saksi kunci, enggak. Jadi kalau Rismond hari ini sudah mendapatkan SP3, ya ngapain lagi dikasih mahkota? Ya jadi cukup saja saksi biasa aja. Karena syarat menjadi saksi mahkota adalah pelaku. Makanya pelaku dikasih mahkota. Supaya apa? Dapat kompensasi. Jadi mahkota itu bukan untuk pelaku lain. Mahkota itu adalah untuk dirinya sendiri. Makanya disebut saksi mahkota. Karena dia adalah tersangka, dia adalah terdakwa, dan dia bersedia untuk memberikan keterangan kepada kawan-kawannya, untuk membongkar tindak pidana kawan-kawannya, maka di atas kepalanya itu oleh negara diberikan mahkota. Jadi mahkota itu bukan kunci, bukan. Mahkota itu adalah kompensasi bagi seorang pelaku tindak pidana yang bersedia menjadi saksi untuk kawan-kawannya yang lain. Dan saksi mahkota itu syaratnya ada. Satu, jenis tindak pidananya harus ada pasal penyertaan. Masalahnya, di kasus yang sekarang ditangani Polda Metro Jaya, nggak ada pasal penyertaan. Baik pasal 55 maupun pasal 56, karena ini menggunakan KUHP yang lama, itu tidak ada. Kemudian yang kedua, ya, lokus dan tempus deliktinya harus sama. Jadi ada penyertaan atau delneming, kemudian lokus dan tempusnya harus sama. Ini kan masing-masing pelaku, ini kan berbeda. Mas Roy menelitinya di mana, Dr. Tifa menelitinya di mana, dengan dalam tempus yang juga berbeda. Kemudian Rismond menelitinya barangkali dari Bali ke sana gitu ya, di tepian Danau Toba yang indah itu, dengan tempus dan lokus yang berbeda, sehingga ini nggak bisa disebut sebagai penyertaan. Ini peristiwa pidana di mana para tersangka ini peristiwa hukumnya berdiri sendiri-sendiri.
Sehingga dalam konteks saksi mahkota, Rismon nggak bisa dong diajukan sebagai saksi mahkota. Ya, karena kenapa? Karena tidak ada penyertaan dalam peristiwa pidana ini. Dan kalaupun pada akhirnya Rismon dijadikan sebagai saksi mahkota dan saya dengar perjanjian saksi mahkotanya sudah ditangani dan diserahkan kepada penuntut umum, berarti Rismon, kau akan tetap menjadi tersangka. Dan kemudian kalau nanti pada akhirnya di P21-kan oleh jaksa penuntut umum, berarti kau juga akan tetap menjadi terdakwa. Dan harapanmu untuk bebas dari perkara ini seperti punggung merindukan bola. Sampai jumpa di kesempatan lain. Halo Salve, salam damai dalam kasih Tuhan. Untuk semua orang beriman, khususnya yang beriman Katolik, dan juga kalau berkenan untuk yang beriman Protestan, terkait dengan anggapan atau pendapat dari sejumlah orang yang mengatakan bahwa Pak Yusuf Kalla itu melakukan penistaan agama. Entah penistaan agama apa yang dimaksud, tetapi jika yang dimaksud adalah penistaan terhadap agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan, dalam kaitannya dengan ceramah di Universitas Gadjah Mada, saya katakan bahwa Pak Yusuf Kalla sama sekali tidak dalam hal menistakan agama. Justru Pak Yusuf Kalla sedang mengajarkan kepada kita semua sebagai anak bangsa bahwa ada orang, ya, baik dalam Kristen maupun dalam Islam, berpendapat bahwa kalau, ya, menewaskan orang, mematikan orang itu untuk atau dengan alasan agama, maka bisa masuk surga. Dan Pak Yusuf Kalla mengatakan hal itu sebagai hal yang tidak benar, hal yang tidak diajarkan di dalam agama. Itu maksud Pak Yusuf Kalla. Kalau dapat dimengerti dan dipahami pesan dari Pak Yusuf Kalla dalam ceramahnya tersebut. Jadi bagi kita orang Katolik dan juga orang-orang Protestan, kalau berkenan, jangan ikut-ikutan dalam framing politik yang sekarang saling membunuh karakter, ya, sebagaimana Pak Yusuf Kalla sekarang di framing dengan ceramah ini untuk membunuh karakter politik, karakter ketokohan dari Pak Yusuf Kalla. Sekali lagi, Pak Yusuf Kalla tidak sedang dalam memfitnah agama, ya, tidak sedang dalam menistakan agama, tetapi justru dia mengajarkan tentang agama yang sebenarnya. Tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling mematikan, karena tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Terima kasih, salve, salam damai sejahtera. Ketika agama dijadikan alat politik, ya, Pak Yusuf Kalla dilaporkan dan dituduh penistaan agama. Oke, kalau memang ada pihak-pihak yang merasa tersakiti oleh pernyataannya Pak JK, tapi apakah harus sampai ke ranah hukum? Mana kasih yang diajarkan? Setelah gue nonton video fullnya, menurut pandangan gue secara pribadi, pernyataannya Pak JK itu nggak ada niat sama sekali untuk menistakan agama loh. Pernyataannya Pak JK itu harus kita pahami dalam konteks yang utuh. Apa yang disampaikan Pak JK merupakan deskripsi atas realita konflik, bukan ekspresi kebencian terhadap agama. Kenapa gue bilang isu ini dimainkan sebagai alat politik? Karena gini ya, setahu gue videonya Pak JK itu kan video lama. Kenapa baru dipermasalahkan sekarang? Kenapa nggak dari dulu, dari awal video itu muncul? Tapi sekarang ini dipermasalahkan setelah Pak JK meminta si Joko Dok menunjukkan ijazah aslinya. Masa iya sih kebetulan terus? Dan terbukti kok, Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI, Sahat Sinurat, ternyata
kader dari partai tapir. Salah, maksud gue gajah. Jadi jelas ini pelaporan syarat akan unsur politik. Gila ya, sekotor dan senista ini permainan politik si Jokodok. Lagi-lagi dia jadikan agama sebagai alat politik, agama dijadikan Jokodok alat balas dendam. Padahal yang jadi taruhan ini adalah perpecahan anak bangsa, bos, karena isu SARA. Bangke emang lu Jokodok. Kejadian ini mengingatkan gue lagi sama Pak Ahok tahun 2017. Pak Ahok dikriminalisasi dengan dalih penistaan agama. Karena saat itu Pak Ahok kan lagi bersinar dan si Jokodok aware cahayanya Pak Ahok bisa menjadi rival anaknya si Fufu Papa di 2024 kemarin. Makanya untuk menjegal Pak Ahok, si Jokodok melakukan kriminalisasi dan terbukti atas tuntutan jaksa Pak Ahok dibunuh karir politiknya. Dan yang anehnya nih, si Sahat, Muanas, Broron, Ade Armando, dan Grace Natali dan lainnya, mereka itu dulu keras menolak Ahok dikriminalisasi dengan tuduhan menistakan agama. Tapi sekarang, kenapa mereka bernafsu laporin JK? Ya, beginilah, para mental penjilat dan pecundang, nggak konsisten, berdiri di atas kepentingan dan nafsu dunia. Dan kenapa sekarang gue menolak Pak JK dikriminalisasi? Karena dulu gue pun termasuk orang yang paling keras menolak Pak Ahok dikriminalisasi dengan isu agama. Jadi gue tetap konsisten dengan prinsip bahwa agama tidak boleh dijadikan alat politik. Agama tidak boleh dijadikan alat politik balas dendam. Kenapa sih? Kita itu nggak belajar dari apa yang pernah terjadi. Jadi pelaporan Pak JK ini menurut gue fix karena unsur politik balas dendam, pesanan. Jadi please lah, kita itu harus cerdas melihat, mendengar segala sesuatu. Jangan sampai muncul Ahok berikutnya. Logikanya coba, kalau memang ijazahnya itu ada, ngapain coba bayar pengacara sampai 1 tahun lebih, ya kan? Itu logika dasarnya. Lalu yang kedua, kalau memang ijazahnya ada, ngapain setiap dipanggil pengadilan nggak mau datang? Logika yang ketiga, kalau memang ijazahnya ada, kan tinggal tunjukin aja, pasti langsung kelar masalahnya kan? Nah, Roy Suryo, Tifa bisa dipenjarakan kalau memang niatnya mau dipenjarakan supaya menjadi pembelajaran. Nah, tapi kalau nggak untuk pembelajaran, ya ngapain nggak ditunjukin dari awal? Kan pengacara mahal kali, bayar setahun lebih. Gimana?